Kalau menurut orang-orang Islam dikatakan bahwa tanah Palestina itu harus direbut kembali dari Israel karena itu adalah tanah suci keberagamaan, lalu kenapa sepanjang sejarah orang-orang Islam selalu mengabaikan tanah itu? Apakah orang-orang Islam bereaksi? Tidak ada reaksi sama sekali. Apa yang sesungguhnya terjadi pada zaman itu? Ada Abu Hamid Al-Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Fakhruddin Razi, ada begitu banyak ulama, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menuliskan kejadian perang salib, kejadian tentang kekerasan yang terjadi di Palestina. Kalau Palestina adalah tanah yang suci, kenapa mereka sedemikian diabaikan? Nah, kalau memang ini benar-benar dianggap suci, kenapa Palestina selalu diabaikan sepanjang sejarah orang-orang Islam? Kenapa begitu penting sejarah ini ben sampean ngerti kan? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini ruang tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baru ruang. Orang-orang Aus dan Khazraj, ini ruang. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran, ya secercah nawa kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yasrib nih ruang tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini sampean ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran saya wami waro Ishak apa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda DS. Sing lahir akhir saron DS niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda DS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa napa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir wong Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Mergo sejarah Islam lah darani bumi Yahudi dhisik Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan tahun 6664 niku sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara apa? Israel. Lawang Palestina itu sajane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa?
Yerusalem. Ya sajane nak liyane Yerusalem pepean ra apa-apa, misale jalur Gaza masih masalah iku napa? Yerusalem. Keyakinane wong Islam Nabi nate salat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinane wong Yahudi niku gawe babae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi mung misanan. Mau napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin inda dabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu wa muntan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namine Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah, paham ya? Mana artis-artis jenis Sarah itu anut bambai di sing napa Yahudi. Sajane Sarah yo ora Yahudi, Sarah nu bunyai Ibrahim. Ya bunyai Taulus. Saiki bojone Karmen karo dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Ngelahirno Nabi Ishak, ngelahirno Nabi Yakub. Lah pas Nabi Yakub ku nglahirno jeneng Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk nglahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, terdiri didol mbek dulur-dulure dadi ning Mesir, dadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf do ning Mesir. Lah mulai dhisik Nabi Yusuf ku di masalah mbek wong wedok, kok tau sak omah mbek Zulaikha sing ayu, sempat kesensem. Wane Mesir ben negara Islam lah tarik perute agak mbabahi dhisik. Wong sing nabi lah iku rote. Iku yo ana sejarahe, dadi kabeh lah ana teori sejarah berulang. Nabi Yusuf ora wis nabi, yo ana walakot hamad bihi wa hamman apa? Iya. Ya cuma nabi ora tidak selingkuh, tapi yo tahu wa hamman apa? Iya. Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro poligami, ning tingkar ke poligami itu ya masalah. Tapi negara ora melo-melo, ora urusane kok melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah bojo nak ora pati nasab, luwih tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab ora rada bedik. Ngomong ngene wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah isih kere seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek wis juga ora seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenan. Paham? Ora ana menteri kok seneng bojo dosen, nak melarat seneng. Lah nek dadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham? Niku mun sunatullah wae. Lha iku ora usah protes. Ayo seneng yen mbah-mbah wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing Sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah ning Mekah. Itu nunjuknya bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke Tembudi Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas Nabi. Ning tinggal nang khas Nabi gak masuk akal. Mulane anggere ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi ora pati masuk akal. Wong kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai iki wali. Wong sekarang marat dijaluki dhuwit. Di umat marat dijaluki dhuwit. Nah, sugih ora pati dijaluki dhuwit. Kadang umat itu kok, ya sing marat malah dijaluki dhuwit sugih boten. Kowe wis marat, terang ora iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jaluki dhuwit ben tau ngamal. Nah, iku wong sugih setiap saat ngamal iso. Kiai kok warak. Paham ya?
Wali-wali gue seneng dijaluk muridnya sing melarat timbang sing sugih. Alasannya sederhana. Gue wis melarat nisan dadi wali wong donya wis kere. Dadi nak melarat jaman medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis sing sugih ra wali lan untuk donyane. Gue wis melarat rantuk nopo. Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad, napa? Mantu tenan, mboten mantu. Lha iku tahu Nabi ketamunan mboten saged hormat. Lha iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung di masjid. Mulai dhisik anggere sing betane masjid ya wong kere. Sahabat sugih wis mulai anggere dalu nggih napa? Mulai wong sugih. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Ora ono sugih kuat itikaf. Oh, iki ilmu kuno lah. Nah, akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sapa ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ono kere enggak kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dek ke dia opo? Ya ora kok karo kere dia opo. Ora, wah payah kita wis nyanggupi tamune Nabi tak hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turokno kok jatahe anakmu juga tamu ya kere enggak. Artinya Nabi itu sendiri, andai kan Nabi itu rasional, ngomong apa? Jeng para anak Utsman jalur duit gue hormat. Oh, raja sing kere iki sing. Dan kere tetap duwe ngamal, paham ya? Paham, ojo pepe kere terus gak duwe napa? Ngamal. Paham, berarti Nabi itu sendiri, boten ngene. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Seorang anak itu turun nggak cilik, saya kena 3 kali diturun kena. Tapi mau sak porsi pak, ya gampang lampunya dipateni. Bareng tamu itu hormat, tamu dipateni, ya gelondangan bareng, tawangannya di ono teng anjani. Bareng gelondangan bareng, sana anjani, tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan, karena perjalanannya panjang, pakai onta, di rano marung. Paham ya? Nah saya kira bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau dijamu makan pas esok jamaah subuh kajian Nabi manjan Nabi. Jadi ini kajian Nabi pangeran dulu ambek kue guyu saking senenge ambek kue. Lah budi ya Rasulullah. Pangeran guyu mergo aksiem lho. Cek wong kok pintere ngono. Dadi go makani tamu siji rapote nurono anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mau sapor. Porsi. Dene tetep bebo ngancani ya mau aku piring mbek sendok glontangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi yaiku wong melarat dilatih ngamal iki semburu dicatat santri-santri melarat-melarat. Lha iku nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal. Tapi aja jadab terus gak rasional ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunyane rantuk, akhiratnya rantuk. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tua ditinggal. Mereka juga gedeng jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tua ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Iku mulane apa? Nek angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pas. Akhirnya apa ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata al-afidatam napa minan. Walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglahirno ora ana bojone, ora ana banyu.
Melayu ngalor ngidul bolak-balik ra ono banyu. Lah mlayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena sofa napa wal marwah. Pas mlayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang dadi air napa Zam-Zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh. Dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Lah di mana? Lare kayak gede teman-teman ora kamil tua bojone ditinggal ben ono. Asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biayai. Akhirnya ketika Ismail rontok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran ora kok bangun Ka'bah boten wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa idz yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada, ya. Ketika Ibrahim namun napa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Ya, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan iki sing dikenal jadi makam napa? Ibrahim. Mergo riyen dienggo bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ngrano wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lha iku terus dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Nah, terus dibangun kan iso ngebangun. Desain Ka'bah setinggi itu nek anggo tataan kan mboten sah. Mboten sah. Iki sing dikenang wa idya fa Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek bangsa Arab artine turunane Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko ya tok Ismail tok setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad ku utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Ora ngantil iku anak. Tapi orang nara anakku. Aku itu untuk informasi akurat kok kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman bapaknya mati zaman yang kandungan. Jadi ra mungkin iki anak. Itu detail sekali. Itu pendeta. Ngomong kenapa? Yo iki ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didalak wabena katifaihi khotamun nubuwah. Ning gone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab napa. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur 12. Ketika Nabi umur 12 tahun, 11 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Niku dagangan duwe mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenan. Dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama sebetulnya. Khadijah mulai iman.
Gimana dari pakar-pakar tarikh, salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah, bergorolah tahun wis ngerti, nah itu calon Nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, ngongkon pembantu nih jenis Maisarah. Maisarah jenis lanang gitu, orang Arab Maisarah jenis apa? Lanang. Ketika melaku ternyata roh alamat nubuah. Gini ku tuzilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Fajriyu jabini lailiyut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye ini perjalanan Muhammad? Wacana iku niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nak lungguh tenggene wit arah napa jenenge? Iyu-iyupane iku anut arahe sinten? Muhammad. Terus dari dia ora salah meneh calon Nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utama ini min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi rada ganteng. Dadi umpama elek kriting pesa ya wong ra ngandel. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Selamat datang di video yang maksain dan dadakan ini. Ya, tentu saja karena Israel dan Palestina sekarang sedang berkonflik, dan biasanya kalau dua negara itu sedang berkonflik, maka seluruh dunia akan dipaksa untuk mendengar gemuruh perang mereka. Kenapa perang ini begitu fenomenal? Kenapa perang ini selalu disorot oleh media massa? Apakah perang ini terjadi gara-gara agama sehingga orang-orang harus tertarik melihatnya? Saya pikir tidak demikian, Baraya. Kalau seandainya perang yang dimaksud itu adalah perang yang fenomenal karena mengatasnamakan agama, maka perang yang seharusnya lebih dikenal itu adalah perang di Afrika. Perang di Afrika itu atas nama agama, dalam skala yang lebih besar dan tersebar lebih luas, durasinya lebih lama dan korban jiwanya jauh lebih banyak. Tetapi kenapa kita tidak mengetahuinya? Kenapa media-media massa tidak memberitakannya? Kenapa YouTube tidak menayangkannya? Kalau seandainya perang Israel dan Palestina itu adalah perang yang ramai gara-gara perang atas nama agama, kenapa konflik-konflik sosial yang terjadi di seluruh dunia ini tidak dianggap sebagai konflik agama? Bukankah kekerasan atas nama apapun itu adalah pelanggaran terhadap semua agama di seluruh dunia? Atau jangan-jangan kita menganggap agama dengan cara yang salah? Kita menganggap bahwa konflik disebut konflik agama kalau mengatasnamakan agama. Kalau tidak mengatasnamakan agama, walaupun menginjak-injak kemanusiaan, dianggapnya sebagai bukan konflik agama. Apakah seperti itu? Sedemikian sempitkah pemahaman kita terhadap agama? Dan pada faktanya adalah setiap 5 orang Palestina yang tewas oleh rudal-rudal Israel itu akan diberitakan dalam durasi yang jauh lebih lama dan waktu yang lebih intens dibandingkan dengan 1000 orang Afrika yang tewas atas nama agama. Kenapa bisa seperti itu? Pada faktanya pula adalah setiap 1 orang komandan Palestina yang tewas terbunuh itu akan diberitakan jauh lebih lama di channel-channel YouTube, akan diberitakan dan lain-lain daripada ribuan orang Yaman yang tewas akibat agresi Arab Saudi. Kenapa bisa seperti itu? Kita sekarang mengetahui bahwa Israel dan Palestina berkonflik, dan kita mengetahui bahwa Palestina terus-terusan diinjak-injak oleh Israel. Katakanlah seperti itu. Dan sebagai imbasnya adalah kita memberikan kepada Palestina itu bantuan ekonomi. Kita memberikan kepada mereka rumah sakit, sekolahan, dan sebagainya. Bukan hanya kita dalam artian orang Indonesia, orang Turki melakukan hal yang sama, orang Jordania melakukan hal yang sama. Tetapi kita tidak pernah memiliki data sama sekali seberapa banyak yang pernah kita berikan kepada orang-orang Yaman yang jauh lebih menderita, yang kelaparannya mencapai jutaan orang, dan kita tidak pernah mengingat-ingat bahwa Saudi Arabia pernah membom 1 bis sekolah penuh dengan siswa anak-anak kecil hanya gara-gara mereka terindikasi orang Syiah. Kenapa kita tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang seperti itu? Kalau ini memang adalah konflik atas nama agama misalkan, dan itulah yang menyebabkan konflik Israel dan Palestina begitu menarik perhatian kita, kenapa konflik-konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak kita bahas, tidak kita lihat, bahkan Google tidak pernah menayangkan hal itu? Karena pada faktanya, Baraya, bahwa itu sebenarnya bukan konflik agama. Itu sesungguhnya adalah konflik kepentingan, dan karena itu adalah konflik kepentingan ekonomi dan geostrategis, maka yang ditampilkan itu adalah bentuk dari propaganda-propaganda, bukan fakta yang sesungguhnya. Propaganda dari siapa? Dari yang sangat membutuhkannya.
Saya akan jelaskan baraya, kita akan mulai dari sudut pandang orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu memang memiliki tanah yang dijanjikan, tanah yang sekarang menjadi sengketa itu. Tetapi tanah yang dijanjikan itu menurut orang-orang Yahudi hanya boleh ditempati dan tempat berkumpul orang-orang Yahudi di zaman Mesias. Artinya, ketika Mesias mereka datang, turun ke bumi, maka di sanalah mereka akan berkumpul. Pada faktanya, orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang paling literal di antara rabi-rabi mereka mengatakan sebelum zaman Mesias itu tidak boleh ada seorang pun yang berani-beraninya mendirikan negara Israel di sana. Itu menyalahi ketentuan Tuhan. Orang-orang Yahudi terdiaspora ke seluruh dunia itu karena hukuman dan sekaligus sebagai berkah agar mereka bisa menyinari, agar mereka bisa memberkati suku-suku bangsa di seluruh dunia. Itulah yang namanya diaspora. Dan Zionisme itu adalah gerakan yang sama sekali tidak berlatar agama. Pendirinya Theodor Herzl itu adalah seorang jurnalis, dia adalah seorang sekuler, dia adalah orang yang tidak taat pada ajaran agama Yahudi. Ketika dia mendirikan ajaran Zionisme dan kemudian menjadikan itu sebagai basis untuk mendirikan negara di Palestina, itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Adalah sangat aneh ketika mereka, orang-orang Zionis itu dikatakan sebagai ultra konservatif sayap kanan yang pro terhadap teks-teks Taurat. Sama sekali tidak seperti itu. Mereka tidak memiliki landasan keberagaman apapun, karena justru dalam agama mereka orang-orang Yahudi tidak boleh berkumpul di situ sebelum Mesiasnya datang. Aneh kan? Dan memang, ayo kita sekarang nyebrang ke dalam sudut pandang orang-orang Islam. Kalau menurut orang-orang Islam dikatakan bahwa tanah Palestina itu harus direbut kembali dari Israel karena itu adalah tanah suci keberagamaan, lalu kenapa sepanjang sejarah orang-orang Islam selalu mengabaikan tanah itu? Di era Perang Salib, ketika ada 150.000 pasukan orang-orang Eropa datang ke tanah itu, kemudian melakukan pembantaian, pemerkosaan, penjarahan terhadap kota itu, apakah orang-orang Islam bereaksi? Tidak, tidak ada reaksi sama sekali. Apa yang sesungguhnya terjadi pada zaman itu? Ada Abu Hamid Al-Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Fakhruddin Razi, ada begitu banyak ulama, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menuliskan kejadian Perang Salib, kejadian tentang kekerasan yang terjadi di Palestina. Kalau Palestina adalah tanah yang suci, kenapa mereka sedemikian diabaikan? Baru 100 tahun kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi berusaha mengambil alih kembali tanah itu. Dan apa yang terjadi setelah itu menjadi ajang kekerasan dari dinasti Ayyubiyah, kemudian Mamluk, kemudian Turki. Dan setelah Turki Utsmani menguasai itu, setelah wafatnya Al-Kanuni, apa yang terjadi? Tanah Palestina tidak pernah digarap oleh orang-orang Islam, diabaikan begitu saja. Orang-orang yang tinggal di sana tidak pernah diurus sedemikian sampai orang-orang Palestina mengungsi semuanya ke Mesir atau ke Suriah atau ke Lebanon. Tanah itu hampir dikosongkan gara-gara memang tidak ada satupun pemerintah yang mau ngurus tanah itu. Bahkan ketika sekarang, zaman sekarang, kalau tanah itu memang benar-benar suci, kenapa Saudi Arabia membiarkan pendudukan Israel? Padahal dia memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan Israel. Kalau memang tanah itu dianggap suci oleh orang-orang Islam, kenapa Turki diam? Turki itu adalah negara terkuat ke-10 di seluruh dunia dan yang paling kuat di Timur Tengah. Israel itu nggak ada setengahnya, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Teknologi Turki dalam kemampuan berperang itu adalah salah satu teknologi paling inovatif di seluruh dunia. Israel gak akan menang melawan Turki. Tetapi kenapa Turki tidak mau menyerang? Nah, kalau memang ini benar-benar dianggap suci, kenapa Palestina selalu diabaikan sepanjang sejarah orang-orang Islam? Dan sekarang, ketika orang-orang Yahudi datang ke sana, orang-orang Islam marah-marah. Kenapa bisa seperti itu? Ibaratnya kita punya anak. Anak itu kita terlantarkan, biarkan miskin, biarkan kelaparan, biarkan hujan kehujanan, panas kepanasan, gak dikasih baju, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada orang yang memungutnya dan kemudian mengurusnya, kita marah-marah. Apakah itu yang dimaksud dengan tanah suci? Apakah itu yang dimaksud dengan kota suci? Nah, ini sesungguhnya menjelaskan bahwa perang ini sama sekali bukan perang atas nama agama. Atau ini memang perang atas nama agama, tetapi hanya atas nama agama, bukan perang agama yang sesungguhnya. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang umum yang bisa kita ajukan kepada pihak manapun di seluruh dunia. Misalkan kepada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen adalah pemilik tanah terluas di dunia sekarang. Wilayah mereka ada di mana-mana.
Kenapa mereka harus udunan memberikan sumbangan kepada Israel untuk menggusur tanah-tanah orang Palestina yang wilayahnya sangat-sangat sedikit? Orang-orang Palestina itu sekarang hanya menempati tanah yang lebarnya cuma 8 km. Lalu kenapa wilayah yang sedikit itu pun masih harus digusur pula, dan yang menggusur itu masih mendapatkan dana yang sangat besar dari negara-negara Kristen? Perang Israel dan Palestina adalah salah satu perang paling irasional di seluruh dunia yang bertahan sangat lama. Aneh kan? Makanya video ini adalah video tentang pertanyaan, bukan jawaban. Kan biasanya ustadz-ustadz bertarif mahal itu kalau ditanya tentang konflik Israel dan Palestina, mereka akan dengan sangat sederhana menjawab bahwa konflik ini adalah konflik yang tidak akan berkesudahan sampai akhir zaman karena ini adalah konflik agama. Tetapi kalau ini benar-benar konflik agama, kenapa ada begitu banyak paradoks terkait dengan agama seperti yang saya jelaskan sebelumnya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Pada kenyataannya adalah ini bukan hanya konflik agama, tetapi ini soal geopolitik, ini soal minyak, ini soal energi, ini soal kekayaan, ini soal ada begitu banyak kepentingan yang terjadi di sana. Kalau memang ini benar-benar konflik agama, maka yang seharusnya kita sorot itu adalah apa yang terjadi di Afrika. Tetapi karena di Afrika tidak ada kepentingan ekonomi, di sana sumber dayanya sedikit, miskin-miskin, kebanyakan gurun, maka diabaikan saja. Tetapi Israel dan Palestina itu memiliki posisi geostrategis yang sangat memadai dan ada begitu banyak kepentingan yang terjadi di sana sehingga apapun yang terjadi di sana akan disorot besar-besaran dan kemudian diplot dinyatakan sebagai perang agama atau perang atas nama agama. Kalau Baraya mau menjawab, silahkan saja jawab. Tetapi jawaban yang paling memadai dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi menjawab dengan perbuatan. Bahwa ada banyak sekali ego, kekerasan, kejahatan, dan keserakahan yang kita miliki yang selalu kita namai sebagai agama. Dan kita selalu menyebutkan kepentingan pribadi kita sebagai Tuhan. Jadi kita sebenarnya tidak benar-benar bertuhan, kita sebenarnya tidak benar-benar beragama. Kita hanya melabeli kejahatan-kejahatan yang kita lakukan ini atas nama agama dan atas nama Tuhan agar kita terpandang menjadi lebih baik lagi. Mungkin itulah yang terjadi di Israel dan Palestina. Pembantaian terjadi di mana-mana, tetapi orang malah ribut, masalahnya adalah pembenaran atas nama agama. Kalau Baraya belum memikirkannya, maka mulailah berpikir, dan setelah Baraya mendapatkan jawabannya, langsung bergerak untuk mewujudkan satu gagasan bahwa Baraya harus bertuhan dengan Tuhan yang sesungguhnya dan beragama dengan agama yang sesungguhnya. Beragamalah dengan berkesadaran agar Baraya sekarang bisa mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi masalah besar di dunia ini. Jadi jangan terus-terusan menyalahkan agama dan jangan terus-terusan mengkambing hitamkan Tuhan hanya gara-gara ego dan kepentingan kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.